Halo semua, selamat datang di Saryati Channel. Teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang arogansi Melayu atas klaimnya atas suku-suku yang berada di Indonesia. Saya di sini mau membahas sedikit perbedaan dominasi suku antara di Malaysia dan juga di Indonesia. Kali ini saya tidak mencantumkan video karena saya mau membahas sedikit artikel tentang perbedaan dominasi suku di Indonesia. Kita tahu ya bahwa di Malaysia suku yang mendominasi itu Melayu, dan di Indonesia suku yang mendominasi itu Jawa dan Pulau Jawa. Saya mau menjelaskan sedikit tentang dominasi perbedaan dominasi suku di kedua negara ya. Pertama saya mau membahas dominasi suku di Indonesia dulu. Kita tahu ya, kita orang Indonesia kita tahu betapa dominasinya suku Jawa atau bahkan Pulau Jawa di Indonesia. Bahkan pusat ekonomi atau pusat pemerintahan negara Indonesia itu berada di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta. Bahkan persentase ekonomi di Indonesia hampir 50% atau hampir setengah dari ekonomi Indonesia itu berpusat di Pulau Jawa. Jadi kita paham banget ya betapa powerful dan betapa dominannya Pulau Jawa di Indonesia. Tapi ada yang spesial tentang ini. Dulu sebelum kemerdekaan atau sebelum kita mempunyai bahasa persatuan yang kita sebut bahasa Indonesia ini, banyak kaula muda atau bahkan orang cendekiawan di Indonesia yang sedang memikirkan bahasa apa yang bisa menjadi bahasa nasional di negara ini sebelum kita mencetuskan bahasa Indonesia. Pak Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan kita dan presiden pertama Republik Indonesia sendiri pun dengan lantangnya menolak bahasa Jawa menjadi bahasa nasional di Indonesia. Dan pernyataan saya ini saya ambil dari artikel majalah Tempo ya, yang berjudulkan Soekarno, bahasa Jawa jangan jadi bahasa nasional Indonesia. Kita baca, kisahnya bermula ketika pada 1927 Bung Karno banyak mendorong persatuan berbagai kekuatan nasional dalam menghadapi kolonialisme. Ketika itu banyak elemen bangsa menyadari pentingnya ada sebuah bahasa persatuan. Perdebatan ini mencapai puncaknya dalam Kongres Pemuda II 27 sampai 28 Oktober 1928. Abu Hanifah, pemimpin pemuda dalam periode pergerakan nasional yang pernah menjadi sekretaris umum Pusat Pemuda Sumatera 1927 sampai 1928, mengaku sempat mendengar usulan bahasa Jawa dijadikan bahasa nasional dalam kongres itu. Soal tanah air bersama, berbangsa satu tidak terlalu banyak dalam pembahasan. Yang agak menyukarkan waktu itu adalah tentang soal bahasa. Mula-mulanya keras suara supaya jadi bahasa Jawa karena telah tersusun dengan baik. Tetapi banyak juga yang dari orang-orang Jawa sendiri tidak setuju karena dianggap feodal. Menurut Hanifah, Bung Karno termasuk yang paling tegas menentang pemakaian bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Abu mengutip Bung Karno berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa orang sukar kelak berbicara secara demokratis. Macam-macam bentuk bahasa Jawa itu menyusahkan buat bergaul secara bebas. Lagi sukar dipahami oleh mereka yang tidak berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah harus diatur dari bahasa Ngoko, Kromo atau Kromo Inggil sehingga dapat dipakai oleh semua orang rendah ataupun tinggi, kata Bung Karno.
Dalam situasi pelik penentuan bahasa persatuan, menurut Abu Hanifah, Profesor Dr. Purbo Caroko memberikan nasihat supaya dipakai saja bahasa Melayu Riau yang masih dapat berkembang seperti dulunya bahasa Inggris. Semua proses atau semua peserta kongres sepakat dan bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Jadi jelas ya, proklamator kita atau presiden pertama kita itu sudah melihat betapa pentingnya bahasa persatuan dan sama sekali tidak mau menjadikan bahasa Jawa yang menjadi bahasa atau menjadi suku yang dominan di Indonesia itu menjadi bahasa persatuan di Indonesia, karena Bung Karno melihat akan sulit berkata demokratis di Indonesia kalau bahasa Jawa dijadikan bahasa nasional, bahasa persatuan dari berbagai suku yang berada di Indonesia. Dan benar saja, setelah kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan di Indonesia, dari Aceh sampai suku di Papua semuanya bisa menguasai bahasa Indonesia karena sama sekali tidak merasa didiskriminasi atau merasa ditinggalkan hanya karena bahasa daerah mereka tidak menjadi bahasa nasional di Indonesia. Dan di sini saya menangkap satu pesan penting yang tersirat dari penolakan Bung Karno atas usulan menjadikan bahasa Jawa jadi bahasa nasional di Indonesia. Bung Karno dari penolakan ini, Bung Karno menginginkan tidak ada satu suku pun yang merasa dominan atas suku yang lain. Semua hak atau semua kedudukan hukum rakyat Indonesia itu sama. Tidak ada yang dominan dan tidak ada yang ditinggalkan. Itulah kenapa Bung Karno mengambil garis tengah menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di atas suku-suku yang berbeda di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ya, teman-teman sudah sedikit paham ya dari penjelasan saya tadi dan betapa demokratisnya Indonesia, betapa luasnya wawasan sang proklamator kita hingga bisa memikirkan betapa fundamentalnya bahasa persatuan untuk menengahi perbedaan-perbedaan bahasa di berbagai suku dan wilayah di Indonesia. Dan kita bergeser arah untuk membahas dominasi suku di Malaysia. Saya baca aja artikelnya ya tentang dominasi Melayu di Malaysia. Saya mengambil artikel dari pakar sejarah Malaysia yang menjelaskan dari Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kai Kim. Beliau berkata, kedudukan orang Melayu sudah ditetapkan pada zaman dulu, yaitu ketika zaman penjajah British. Bila British sampai ke tanah Melayu, mereka terdapat beberapa tempat di Semenanjung sudah mempunyai kerajaan dan mereka mengiktiraf kerajaan tersebut. Kerajaan itu ada ramai orang Melayu, dan bagi British, rakyat kepada raja itu mempunyai hak yang khusus. Orang lain yang datang dan menetap di tanah Melayu bukan rakyat raja. Oleh demikian, mereka tidak mendapat menikmati hak yang ada pada orang Melayu. Katanya kepada bernama di Kuala Lumpur. Ini ya, sudah jelas banget betapa signifikannya perbedaan dominasi suku yang berada di Indonesia dan di Malaysia. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan atau menganggap salah hak dari atau sistem yang digunakan di Malaysia, karena kita tahu sistem di Malaysia itu bersifat kerajaan ya, tapi
ketika kita lihat di Indonesia, negara kita itu berbentuk republik dan demokrasi. Jadi saya sangat menyadari atau saya memaklumi kenapa dominasi suku di Malaysia itu sangat mengistimewakan Melayu, karena ternyata kita baca lagi ini sudah terlaksana sejak masa penjajahan British datang. Di sini saya tidak membahas tentang salah dan benar ya. Di sini saya mau membahas secara universal bahwa di kedua negara ini mempunyai kaum yang dominan. Di Indonesia mempunyai Jawa dan Kepulauan Jawa, dan di Malaysia mereka mempunyai Melayu dan kerajaan atau Kesultanan Melayu itu sendiri. Itulah kenapa perlakuan terhadap suku yang dominan itu juga berbeda, karena di Indonesia itu bersifat republik dan di Malaysia itu bersifat kerajaan. Itulah kenapa perlakuan suku itu berbeda, dan saya memahami kenapa Malaysia itu mempunyai rasa dominan atau mempunyai sedikit arogansi yang berbeda dengan Indonesia. Di samping Malaysia itu sistem pemerintahnya bersifat kerajaan, ternyata sifat arogansi mereka atas klaim atau mempunyai rasa dominan terhadap suku lain itu menurun atau diambil dari British. Kita juga tahu ya, British itu menguasai beberapa negara di dunia ini ya. Kita lihat Australia itu di bawah kekuasaan British. Terus New Zealand itu juga berada di bawah kekuasaan British. Bahkan tetangga Indonesia, Papua Nugini itu juga berada di bawah kekuasaan British. Dan di sini saya mau tegaskan satu hal lagi ya. Saya sama sekali tidak membahas tentang salah dan benar. Saya membahas tentang universal dominasi kaum di Indonesia dan di Malaysia. Kenapa saya membahas ini? Karena saya mempunyai tanggung jawab moral ya kepada viewer saya. Kenapa Malaysia mempunyai arogansi yang demikian, selalu mengklaim suku-suku lain padahal itu bukan miliknya. Dan saya berpesan buat teman-teman yang berpihak kepada saya atau berpihak kepada Indonesia, jangan menyalahkan sistem yang ada di Malaysia, karena itu sudah kebijakan mereka, sudah keistimewaan mereka, sudah itu hak mereka. Tapi kalau mau menyalahkan, salahkan sifat rakyatnya saja, nggak apa-apa. Jangan menggugat sistem pemerintahannya, karena itu terlalu tendensius ya. Dan buat teman-teman Malaysia, saya berpesan, kalian sama sekali tidak bisa mewarisi arogansi yang dimiliki British. Kenapa? Karena kalian adalah orang Timur, bukan orang Barat. Orang Timur itu mengedepankan tata krama dan sopan santun ya. Sebaik-baiknya orang Timur, dan bahkan kita adalah tetangga, kita harus saling menghormati orang lain, suku lain, dan apapun di negara orang lain. Semoga teman-teman Malaysia yang melihat juga bisa berbesar hati untuk tidak menurunkan atau tidak mengambil sifat yang dimiliki oleh British dengan apapun kespesialan itu. Sekian video dari saya. Kalau ada salah kata atau salah ucap atau salah pemikiran yang gak pas dengan kalian, itu murni kesalahan saya. Dan kalau masih tidak berpuas hati, monggo komen di bawah, nanti saya balas. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.